Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala. Ya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kembali kita akan membahas fikih ya, tentang masalah hukum zikir ya, biji tasbih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan keistiqomahan kepada diri kita, sehingga kita berharap dengan rahmatnya kelak kita dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ibn rahimakumullah. Sebentar, saya buka halamannya dulu. 500 nomor. Ya. Pagi hari ini kita akan mengambil dua referensi. Yang pertama, kitab ini, kitab Majmu' Fatawa ya, di Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah ya. Kitab ini ada pada jilid yang ke-11 ya. Ini yang rujukan kita. Kemudian yang kedua, Majmu' Fatawa ya, dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini jilid yang ke-13 ya. Di situ disebutkan apa hukum seseorang berzikir menggunakan biji tasbih ya. Wasu'ila fadilatul syekh rahimakumullah. Pertama kita akan bacakan yang Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin pada jilid yang ke-13 di halaman yang ke-242. Su'ila fadilatul syekh ghafarallahu lahu ma ra'aikum fi istikhdamil mustabad fi tasbih ya. Wahai Syekh, bagaimana pendapatmu tentang seseorang menggunakan biji tasbih yang digunakan untuk bertasbih? Beliau menjawab, istihdamu at-tasbih jaizun ya. Berzikir menggunakan biji tasbih itu hukumnya jaizun. Maksudnya diperbolehkan ya. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ya, beliau mengatakan menggunakan biji tasbih ya, itu jaizun. Lakin al-afdal ay yusabbiha bil anamil wa bil asabi'. Tapi kata beliau, bertasbihlah engkau, berzikirlah engkau menggunakan jari-jarimu. Mengapa? Karena jari-jari ini ya, akan memberi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat ya. Jadi ini jawaban yang pertama. Kata beliau, hukum asal bertasbih menggunakan biji tasbih ya, subhanallah, 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 seperti itu hukumnya adalah boleh. Namun jika seseorang ya berzikir menggunakan jari jemari ya, subhanallah, subhanallah ya, subhanallah, subhanallah, seperti itu ya, itu lebih utama. Apa keutamaannya? Yang pertama, kalau menggunakan jari ya, dia bisa
menjadi saksi di hadapan Allah jari-jari tadi bahwa pernah digunakan untuk ya sebagai alat atau sebagai bukti dulu digunakan untuk bertasbih, untuk berzikir. Kemudian yang kedua, mengapa kata beliau lebih baik menggunakan jari jemari ya untuk ya menghalangi terjadinya sifat riya ya, karena dia megang ya benda ya, dikhawatirkan timbul ujub pada dirinya. Tapi beliau mengatakan boleh hukumnya menggunakan biji tasbih. Ini yang pertama ya, fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah ya, di jilid yang ke-13 ya, pada halaman ke-242. Yang kedua, kita akan bacakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hal ini ya, tentang masalah bertasbih atau berzikir menggunakan biji tasbih. Wa ada tasbih bil asabi ya sunnatun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa subhana wa ta'ala bil asabi fa inna mas'ulat mustanbiqat ya. Bertasbihlah kamu menggunakan jari jemarimu karena dia ya akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat ya. Jadi beliau lebih mendahulukan ya menggunakan jari jemari. Walakin akan tapi berzikir menggunakan alat tasbih fahuwa hasanun ghairu makruh ya. Adapun berzikir menggunakan biji-biji tasbih itu hukumnya adalah ya, boleh, satu kebaikan ya, dan bukan sesuatu yang makruh ya. Jadi dalam dua kitab ini ya menyebutkan boleh seseorang bertasbih ya, berzikir menggunakan biji tasbih ya. Meskipun mereka mengatakan dalam kondisi normal sebaiknya ya, berzikir menggunakan jari jemari. Kecuali, saya katakan kecuali, kalau orang tua yang sudah mulai lupa, sulit konsentrasi kalau menggunakan biji tasbih, maka sebaiknya dia memakai biji tasbih atau menggunakan alat hitung digital. Boleh pencet subhanallah, pencet subhanallah, subhanallah, seperti itu hukumnya boleh. Terutama untuk orang-orang yang sudah mulai ya sulit menghitung jumlah zikir yang dia ingin baca, misalnya 33 kali dan seterusnya. Jadi kesimpulannya yang pertama, zikir ya menggunakan biji hukumnya boleh. Bahkan untuk orang-orang yang pelupa sebaiknya menggunakan biji tasbih saja. Ya, kenapa? Karena untuk memastikan bahwa bilangan tasbih subhanallah ya, kemudian takbir Allahu Akbar ya, dan seterusnya itu bisa genap 33. Namun jika kita masih baik hafalannya, masih baik daya ingatnya, sebaiknya menggunakan jari jemari. Di ruas kita ini ya bisa lihat ini ada satu jari itu bisa 4 ya. Jadi di ujung subhanallah, subhanallah 2, subhanallah 4. Berarti satu jari itu bisa untuk 4 lafaz zikir. Sehingga
Jika misal kita 4 jari ini kita baca, ya subhanallah, 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 sampai 4, berarti sudah 16 kali. Berarti kalau 2 kali 30, 2 kali tinggal nambah 1. Nah, jadi kalau memang hafalan kita masih baik, ingatan kita masih baik, sebaiknya menggunakan jari. Tapi jangan pernah menyalahkan saudara kita yang ya menggunakan biji tasbih ya. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan dulu ada sahabat yang melakukannya ya, sahabiah. Ya, jadi waqat ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminin tusabbihu bil hasa. Rasulullah pernah melihat ummul mukminin ya itu bertasbih dengan menggunakan kerikil atau yang sama dengannya. Wa aqarraha ala dzalika. Ya, dan Rasulullah mengikrarkan ya, membiarkan itu berarti bisa menjadi hukum. Wa ruwiya anna Abu Hurairah kana yusabbihu bihi, dan juga sahabat perawi terbanyak yakni Abu Hurairah juga bertasbih berzikir menggunakan ya haso itu artinya kerikil atau butiran-butiran yang semisal dengannya. Jadi kesimpulannya berzikir menggunakan jari jemari ya atau yang kedua dia bisa berzikir menggunakan biji tasbih juga diperbolehkan. Jadi saling menghargai. Ingat, dalam perkara khilafiyah itu tidak ada pendapat yang paling benar, yang ada pendapat yang paling tepat ya. Jadi yang paling tepat untuk kita berzikir menggunakan jari kalau kita ingatannya masih kuat ya, tidak mudah lupa. Tapi menggunakan biji tasbih bisa jadi tepat untuk orang yang sudah ya lupa-lupa dalam menghafalnya. Barakallahu fikum, saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu suatu kemuliaan. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.